Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah fi Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bait-bait syair yang beliau sebutkan terkait dengan al-wasiyah di kitabillah, wasiat terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di hari ini masuk di bait ke-105 yang beliau sebutkan masih membahas keagungan dan kemuliaan Al-Quran yang akan diperoleh dan didapatkan oleh orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk hatinya dan penjelasan dalam seluruh perkaranya serta cahaya di dalam kehidupannya, di kehidupan dunia ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qad atan nastu fitulaini annahuma dilla litalihima fi mawqifil gumami. Kata beliau telah datang nas fitulain di dua surat, tentang dua surat yang panjang. Maksudnya surat Al-Baqarah dan surat Ahli Imran. Annahuma, bahwasannya keduanya, dillan litalihima, keduanya akan menjadi zil, naungan, litalihima, untuk yang membaca keduanya. Fi mauqifil gumami, di tempat yang penuh dengan kesulitan itu. Itu pada hari kiamat. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan bagi setiap orang yang membacanya. Ini beliau katakan berdasarkan hadits yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Akan didatangkan dengan Al-Quran pada hari kiamat dan orang-orang yang mengamalkannya. Taqadumu suratul Baqarah, taqadumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran. Maka yang mendahuluinya adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dan beliau berkata itu An-Nawas ibn Sam'an, wa daraba lahuma Rasulullah salasata amsalin manasituhunna ba'd.
Rasulullah SAW membuat untuk keduanya 3 perumpamaan. Dan saya tidak pernah akan melupakannya. Kata Rasulullah, ka'annahuma ghamamatan. Seakan-akan keduanya adalah awan hitam. Ini perumpamaan pertama untuk Al-Baqarah dan Ali Imran. Audzullatan saudawan bainahuma syarkun aidia wa nur. Atau 2 naungan yang hitam, tapi antara keduanya ada syarq, ada cahaya. Au yang ketiga, atau ka'annahuma hizqan. Seakan-akan keduanya, itu surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah, seakan-akan seperti hizqan. 2 kelompok mintoir, sawaf. 2 kelompok burung yang sedang terbang. Basitotin ajnihataha fit toyaron. Yang membuka sayap-sayapnya ketika terbang. Itu menaungi yang dibawanya. Tuhajan an sahibihima. Ini keduanya akan membela dan menolong serta membantu orang yang membaca keduanya. Orang yang membaca keduanya. Ini keutamaan Al-Quran. Bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Dia akan menjadi naungan untuknya nanti pada hari kiamat. Kemuliaan bagi orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dan tidak mungkin kita amalkan tentunya kalau kita tidak mempelajarinya. Kalau kita tidak mempelajarinya. Ini salah satu keutamaannya. Berikutnya, beliau juga berkata di bait berikutnya ada 5 bait yang beliau katakan terkait dengan kemuliaan dan keutamaan Al-Quran. Kata beliau, wa annahu fi godin ya'ti li sahibihi wa annahu fi godin ya'ti li sahibihi mubasysyiran wa hajijan anhu iyakumi wal mulka wal khulda yu'tihi wa yulbisuhu tajal waqaril ilahul haqqudul karami yuqalu qara' warattil warqa fi ghurafil jannati kaitan tahi lil manzilin na'imi wa hullatani minal firdausi qad kusiyat liwalidayhi lahal akwanu lam takumi qala bimada kusinaha fakila bima akra'tuma benakuma fashkur lidin ni'ami. Ini 5 bait, semuanya ada dalam satu bait syair. Beliau satukan di sini. Wa annahu fi god. Bahwasanya Al-Quran ini di hari esok, yaitu hari kiamat, ya'ti li sahibihi, akan datang untuk orang yang membacanya mubasysyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa hajijan anhu, dan pembelanya, iyakum, jika dia menegakkannya, jika dia mengamalkan isinya. Wal mulka wal khulda, ini al mulka dan al khulda maf'ulun bih. Yang kedua dari yu'tihi. Yu'tihi-nya maf'ulun bih al awal. Fa'ilnya adalah al ilahul haqqu dzul karami. Berarti kita terjemahkan dulu istilahnya. Al ilahul haq, Allah yang maha benar. Dzul karami, yang memiliki kemuliaan. Yu'tihi, akan memberikan kepadanya. Itu orang membaca Quran. Al-mulk wal khulda. Kekuasaan, kerajaan, wal khuld, dan kekekalan. Orang yang baca Quran serta mengamalkan isinya, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kerajaan dan kekekalan pada hari kiamat. Itu dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yulbisuhu tajal waqari. Dan juga al-ilahul haqqa akan memakaikan kepadanya taj al-waqar, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan. Ini yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran di hari esok, di hari kiamat. Yuqalu qara' warattil warqafi ghurafil al-jannat. Dikatakan kepadanya, bacalah. Warattil, tartilkan bacaanmu. Warqa, naiklah. Fi ghurafil jannat, di kamar-kamar surga. Kaitan tahi lil manzilin naimi. Sampai kamu berakhir sesuai dengan bacaanmu itu di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ini maksudnya di dalam surga kedudukan kita adalah sesuai dengan apa yang kita telah baca dari ayat-ayat Al-Quran. Kita akan baca dan selama kita baca kita akan menaiki kedudukan-kedudukan derajat-derajat yang tinggi di dalam surga. Ini kita. Kemudian kedua orang tua, kata beliau di bait 109, wahullatani minal firdausi qad kusiyat. Ini keberuntungan, kebaikan, kenikmatan bagi kedua orang tua yang menjadi sebab anaknya belajar Quran dan menghafalkannya serta membacanya dan juga mengamalkannya. Wahullatan. Ada dua hullah. Dua mahkota. Minal firdaus. Yang diambil dari surga firdaus. Kodekusia. Akan dipakaikan. Liwalidayh. Akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya. Ini setiap orang tua yang mengetahui nanti hadis ini, maka tentunya mereka akan berusaha supaya anaknya adalah membaca Al-Quran, menghafal Quran, mempelajari Al-Quran. Karena ini keutamaannya. Bukan hanya untuk anak, bukan hanya untuk orang yang menghafalnya, tapi juga untuk orang tua yang mendorong anaknya untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Akan dipakaikan mahkota dalam surga. Lahal akwanu lam takumi. Yang memiliki akwan yang tentunya akwan mahkota yang memiliki keindahan yang lam takumi. Yang tidak akan pernah bisa dikatakan tidak akan pernah pudar, sirna. Artinya akan terus menerus berada dalam keindahan. Ini keutamaan karena ini adalah mahkota yang diambil dari surga. Karena surga adalah negeri kekekalan, di dalamnya tidak ada lagi kerusakan, tidak ada lagi cacat, semuanya adalah kebaikan. Kedua orang tuanya ini heran. Qala, keduanya berkata, bimada kusinaha. Kenapa kami dipakaikan ini? Takila, maka dikatakan kepada keduanya, bima akrotuma ibnakum. Karena anak kalian berdua membacanya. Membaca Al-Quran. Fashkur lidin ni'ami. Maka bersyukurlah kepada pemilik nikmat ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang belum katakan ini adalah berdasarkan hadis yang tentunya datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad
disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Hadits As-Sahihah, yaitu dari Buraidah ibn Husayb, juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, serta juga datang pendukungnya dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhum. Ya, Buraidah ibn Husayb, beliau berkata, kuntu jalisan inda Nabi. Dulu saya pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul, maka saya mendengar beliau bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah. Pelajarilah surat Al-Baqarah. Fa inna aqdaha barakah. Sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah itu berkah. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkannya itu adalah kerugian. Wala yastati'u hal batalah. Dia tidak akan mampu dikalahkan oleh al-batalah. Inginkan di sini adalah para tukang sihir. Ya. Yang mengirim sihir-sihirnya. Itu diantara yang mereka sebutkan. Qala, kemudian setelah itu berkata, thumma makatha sa'atan. Kemudian Nabi SAW diam sejenak. Setelah menyebutkan pelajari surah Al-Baqarah karena mengambilnya berkah, meninggalkannya penyesalan. Ya, siapa yang membacanya, menghafalnya, mengambilnya, tidak akan mampu dikalahkan oleh yang ingin mengalahkannya. Bisa dari tukang sihir, bisa juga dari syaitan. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Fumakol, setelah Nabi diam sejenak, belum bersabda lagi. Ta'allamu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Sekarang dua. Pelajarilah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sini dengan lafaz pelajarilah. Sebagaimana yang tadi juga. Kalau sebelumnya baca. Kalau ini pelajarilah. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma zahrawan. Ini tadi disebutkan sebelumnya. Sesungguhnya keduanya akan menjadi zahrawan. Dua naungan yudillan sahibahuma, yang akan menaungi orang yang membaca keduanya, yang mempelajari keduanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan au goyayatan au firqan min toirin sawaf. Seperti di hadis sebelumnya tadi. Seakan-akan keduanya adalah awan. Ya. Atau dua yang hitam. Atau dua kelompok dari burung yang terbang. Wa innal Qur'an. Dan itu untuk Al-Baqarah dan Ali Imran. Sekarang sungguhnya Al-Quran. Ini secara umum. Yalqa sahibahu yaumal qiyamah. Akan menemui, berjumpa dengan orang yang membacanya pada hari kiamat. Hina yanshaqqu anhu qabruh. Ketika kuburannya itu terbelah. Artinya ketika dia dibangkitkan. Karrajulis syahib. Dia datang seperti kata Nabi SAW. Seseorang. Laki-laki. Fayaqulu lahu. Dia berkata kepada orang yang membacanya. Hal ta'rifuni. Apakah kamu mengenal saya? Fayaqul. Maka dia berkata ma'rifuk. Orang membacanya dia bilang saya tidak kenal kamu. Fayaqulu lahu. Maka dia berkata lagi kepadanya, bertanya, hal ta'rifuni? Apakah kamu kenal saya? Fayaqulu ma'rifuk. Masih sama. Saya tidak mengenalmu. Fayaqulu ana sahibuk. Al-Quran alladhi adma'tuka fil hawajir wa azhartu lailak. Saya adalah teman kamu. Al-Quran. Saya yang membuat kamu haus, kering tenggorokanmu. Saya
yang telah membuat kamu tidak tidur pada malam hari. Wa inna kulla tajir min wara'i tijaratihi. Wa inna kal yaum min wara'i kulli tijaratin. Insyaallah. Sesungguhnya setiap pedagang katanya, itu pasti dia akan berdiri di belakang dagangannya. Dan kamu pada hari ini adalah min wara'i kulli tijarah. Adalah di belakang setiap perdagangan. Artinya karena dia telah membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka di sana Al-Quran berada di hadapannya. Berada di hadapannya. Diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti barang yang dia mau jual. Berada di hadapannya. Kemudian ini lebih menjelaskan tadi, diberikan kekuasaan dan kekekalan. Kata Nabi, fayu'tol mulka biyamini. Diberikan kekuasaan, kerajaan di tangan kanannya. Wal khulda bisimali, kekekalan di kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Diletakkan, dipakaikan di kepalanya mahkota kemuliaan. Ini yang belum sebutkan tadi. Wa yuksa walidahu hullatain. Dan dipakaikan kepada kedua orang tuanya dua mahkota. Satu untuk orang tua, bapaknya, satu untuk ibunya. La yakumu lahum ahlud dunya. Ini makna tadi, lam takum. Yang tidak mampu dibuat oleh penduduk dunia. Ini diantara makna lam takum. Itu dia tidak sama dengan di dunia. Karena penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Fayakulan, kedua orang tuanya berkata, bima kusina hadihi. Apa sebab? Ya, kenapa kami dipakaikan ini? Fayuqal, maka dikatakan, bi'akhdi waladikumul Qur'an. Karena anak kalian berdua telah mengambil Al-Quran. Tumayqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Iqra' was'ad fi darajatil jannah. Baca dan naiklah ke derajat surga. Wa ghurafiha, dan kamar-kamarnya. Fahuwa fi su'udin madama yaqra'u hadza. Maka dia terus naik selama dia membacanya dengan tertil. Baca lambat. Baca lambat. Kana afan haddan, baca cepat. Kana au tartila, atau baca lambat. Jadi bagaimanapun dia baca, maka disitulah ujung kedudukannya dalam surga. Ini yang menjelaskan semua yang belum katakan tadi itu di 5 bait yang 106 sampai 110. Kemuliaan tentunya yang sangat besar bagi orang yang mempelajari Al-Quran. Yang belajar. Karena Nabi katakan ta'allamu. Pelajarilah. Yang belajar Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya atau sekedar menghafalnya. Tapi dia belajar. Dia mempelajari apa maknanya, apa kandungannya. Setelah itu dia amalkan isinya. Ini hadits ini adalah hadits yang sangat agung yang menjelaskan betapa mulianya orang yang belajar Al-Quran. Bahkan dengan sebabnya kedua orang tuanya mendapatkan kemuliaan. Dengan sebabnya kedua orang tuanya mendapatkan
kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya pada hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bait 111 dan 112 beliau lagi kembali mengatakan kafa wa hasbuka bil Qur'ani mu'jizatan damat ladaina dawaman ghairu munsarimi. Cukup bagi kamu Al-Quran ini sebagai mukjizat. Ya, terus menerus ada di hadapan kita, ada di tengah-tengah kita. Ghairu munsarim, yang tidak akan pernah putus. Dan Al-Quran ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaannya. Tidak akan pernah berubah dan tidak akan mampu seorang pun untuk merubahnya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Kami yang akan menjaganya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala hafidhahu minaz ziyadah wa nuqsan wa tabdil. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga Al-Quran ini dari penambahan, pengurangan, pergantian. Wa hafidha ma'ani minat tahrif. Dan Allah juga jaga makna-maknanya dari pemalingan makna. Kama hafidha al-fadahu minat tabdil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga lafaz-lafaznya dari pergantian. Wa aqama lahu man yahfadhu hurufah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adakan untuknya orang-orang yang menghafal hurufnya minaz ziyadah, dari penambahan, wa nuqsan dan pengurangan, wa ma'ani. Allah juga Subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya orang-orang yang menjaga makna-maknanya minat tahrif, dari tahrif, pemalingan, wa tagyir, dan dari perubahan. Setiap masa ada orang sesat memaknakan, mentawil makna Al-Quran, maka pasti ada yang akan menjelaskannya bahwa itu adalah makna yang salah. Itu adalah makna yang telah dipalingkan dari makna yang sebenarnya dalam ayat Al-Quran. Ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran. Al-Quran ini akan hilang dari dada-dada kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengangkatnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengangkatnya. Dan itu tentunya terjadi kalau sudah datang hari kiamat. Dan hari kiamat ketika datang, maka tidak ada lagi Al-Quran yang dihafal. Allah angkat. Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Dan ketika akan datang hari kiamat itu diangkat dari semuanya, dari mushaf dan dari dada orang yang menghafalnya. Dari dada orang yang menghafalnya. Sehingga tidaklah bangkit hari kiamat kecuali setelah tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah, Allah. Artinya semuanya setelah terangkat. Maka ini cukup sebagai mukjizat Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran. Lam ya'tarihi qat tabdilun wala giyar. Wa jalla fi katrati tardadi an sa'mi. Ini di bait 112. Ini Al-Quran tidak pernah sama sekali dihinggapi oleh yang namanya tabdil. Rubah pergantian lafaz. Wala giyar. Tidak pula pernah terjadi bahwa Al-Quran itu berubah. Wa jalla fi katrati tardad. Al-Quran ini bersamaan dengan banyaknya dibaca, seringnya dibaca, itu akan hilang, akan tetap ya
semangat orang membacanya, hilang rasa bosannya. Berapa kali pun kita baca, maka kita akan baca lagi. Beda kalau buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain. Kadang kalau kita sudah tamatkan, itu sudah kita tidak ada semangat untuk membacanya. Tidak ada semangat untuk membacanya. Tapi Al-Quran, berapapun kita tamatkan, maka kita tidak akan pernah bosan untuk mengulangnya. Ini adalah mukjizat Al-Quran. Ada hadis-hadis yang datang menjelaskan hal ini, apa yang beliau katakan ini, tapi tidak lepas dari dhaif, tidak lepas dari kedhaifan, karena di dalam sanadnya terdapat masalah. Semuanya Syekh Albani rahimahullahu taala sebutkan di dalam hadis yang dhaif, hadis-hadis yang dhaif. Seperti misalnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innaha satakunu fitnah. Ketahuilah akan ada fitnah. Fakultu mal makhraj minha ya Rasulullah. Maka saya berkata, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu, apa jalan keluar dari fitnah itu? Dari ujian itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah. Jalan keluarnya adalah kembali kepada Al-Quran. Fihi naba ma qablakum. Di dalamnya ada berita orang sebelum kalian. Wa khabar ma ba'dakum. Juga ada khabar, berita tentang apa yang setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum. Hukum terhadap apa yang ada di antara kalian. Wa huwal faslu laisa bil hazl. Dia adalah al-fasl, bukan perkara yang main-main. Ini adalah pemutus untuk setiap perkara yang kita hadapi. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Siapa yang meninggalkan Al-Quran daripada orang-orang yang sombong, maka Allah pasti akan menghancurkannya. Famani batagol huda fi ghairihi adallahullah. Siapa yang mencari petunjuk pada selain Al-Quran, maka pasti Allah akan sesatkan. Wa hablullahil matin. Dia adalah tali Allah yang sangat kokoh. Wa dzikrul hakim. Dia adalah dzikir yang bijaksana. Wa siratul mustaqim. Al-Quran adalah jalan yang lurus. Walladzi la tazigu bil ahwa. Dialah yang hawa nafsu tidak akan pernah bersesat dengannya. Wala taltabisu bihil alsinah. Lisan tidak akan pernah menyamarkannya. Wala yashba'u minhul ulama. Para ulama tidak akan pernah merasa kenyang darinya. Wala yakhlaku. Ini tadi ala kasratir rad. Tidak akan pernah ada rasa bosan bersamaan dengan sering mengulangnya. Wala tanqadi ajaibuhum. Tidak pernah putus keajaibannya. Walladzi lam tantahil jinnu idza sami'tu hatta qalu. Yang dialah Al-Quran yang tidaklah jin berakhir dan mendengarkannya sampai mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi. Sungguh kami mendengarkan Al-Quran yang penuh dengan keajaiban yang akan mengantarkan kepada petunjuk. Man qala bihi suddaqa. Siapa yang berucap dengan Al-Quran maka dia akan dibenarkan. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang beramal dengannya maka akan mendapat pahala. Wa man hakama bihi adal. Siapa yang berhukum dengannya maka dia telah adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang mengajak kepada Al-Quran maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dia adalah hadis yang dhaif. Lafaz ini dhaif. Tapi semua kandungan yang ada di dalamnya itu didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Cuman utuh seperti ini adalah dhaif. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah belum meriwayatkan dan mengatakan hadza haditsun gharibun. Ini hadis gharib. Hadis gharib masuk dalam hadis dhaif. La na'rifuhu illa min hadzal wajh. Kami tidak mengenalnya kecuali dari sisi ini. Wa isnaduhu majhul wa fihi wa fil harith maqal. Sanadnya, dalam sanadnya majhul, ada rawi yang tidak dikenal dan juga
adalah hadis ada terdapat pembicaraan padanya. Walaupun maknanya benar, hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Syekh Albani rahimahullahu taala dhaifkan. Syekh Albani rahimahullahu taala dhaifkan. Ini adalah bait yang terakhir yang kita baca di malam hari ini untuk menjelaskan kedudukan dan kemuliaan Al-Quran serta orang yang membacanya dan mengamalkannya. Masih panjang ini yang belum katakan, insya Allah kita masih terus akan melanjutkan apa yang belum sebutkan terkait dengan wasiat terhadap Al-Quran. Nanti setelah itu, setelah wasiat Quran, beliau akan masuk wasiat terhadap sunnah. Hanya saja wasiat terhadap sunnah tidak seperti ya bait syair yang beliau katakan wasiat terhadap Al-Quran. Mungkin kita akan selesaikan di 3 pertemuan lagi atau 2 kali pertemuan wasiat terhadap Al-Quran. Setelah itu kita masuk di wasiat terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.